Nama saya Ahyan Harnefer Inyong, kelas A121 Fakultas Hukum, ingin mempresentasikan tugas UAS semester genap mata kuliah Hukum Islam. 1. Jelaskan syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 1974. Dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita mencapai 16 tahun. Ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak yang masih di bawah umur. 2. Sebutkan dan jelaskan rukun dalam Islam. Rukun Islam terdiri dari 5 perkara, yaitu syarat, salat, zakat, puasa, haji. Syarat rukun pertama berarti tidak ada ialah yang berhak disembah secara hak melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Syahadat atau persaksian ini memiliki makna pengucapan dengan lisan, membenarkan dengan hati, lalu mengamalkannya melalui perbuatan. Salat membayar zakat, melaksanakan saum, dan menunaikan haji bagi yang mampu. Zakat merupakan kegiatan yang wajib dilakukan bagi setiap umat muslim yang dirasa mampu untuk melakukannya. Seperti halnya puasa dan salat, zakat ada dua tipe, yaitu zakat wajib dan sunnah. Puasa artinya adalah menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri, dan segala hal yang membatalkannya, yang dimulai dari terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Haji menunaikan ibadah haji bagi setiap umat muslim yang telah mampu untuk melakukannya. Menunaikan ibadah haji ke tanah suci merupakan kewajiban umat muslim yang mapan dan mampu, baik lahir maupun batin. 3. Sebutkan dan jelaskan syarat sahnya perceraian dalam Islam. 1. Adanya ucapan talak dari suami kepada istri. Dalam Islam, proses perceraian dimulai dengan tahap-tahap menjatuhkan talak. Talak merupakan hal yang hanya dapat dilakukan oleh suami atau pihak laki-laki. Simak lebih lengkap dalam talak, hukum dan jenisnya. Dalam Islam, talak merupakan pengertian perceraian antara suami dan istri. Talak berasal dari bahasa Arab atau biasa disebut talak, berasal yang diambil dari kata talakah yutligu, talakan, yang semakna dengan kata talak yang bermakna al-irsal atau tarku, yang berarti melepaskan dan meninggalkan. 2. Tidak diucapkan dalam keadaan mabuk. Utsman bin Affan berkata, semua bentuk talak berlaku kecuali talak atau cerai yang diucapkan orang mabuk dan orang gila. Artinya bahwa dalam persyaratan perceraian, makna talak yang diucapkan harus dalam keadaan sadar. Jika talak atau ucapan perceraian diucapkan dalam kondisi mabuk, maka hal tersebut tidak berlaku sebagai talak. Pada dasarnya orang mabuk tidak berada dalam tingkat kesadarannya, karena semua ucapan yang diucapkan tidak memiliki kekuatan apakah benar ingin diucapkan atau sekedar bualan saja. Karena itulah talak yang diucapkan oleh seorang yang sedang mabuk tidak dapat diterima sebagai talak yang sesungguhnya. 3. Tidak ada paksaan dari pihak manapun. Perceraian merupakan sebuah proses terjadinya perpisahan antara suami dan istri yang sebelumnya telah menjalani ikatan pernikahan. Tentunya hal ini dapat berlangsung sangat berat bagi kedua belah pihak. Yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa syarat perceraian yang sah ialah kedua belah pihak agar keinginannya sendiri dengan kesadaran serta tanpa paksaan untuk bercerai. 4. Tidak diucapkan dalam kondisi marah. Marah merupakan salah satu sifat manusiawi. Terkadang karena sesuatu yang menyakitkan hati atau perasaan dibohongi oleh seseorang, akan bisa merasakan sangat marah pada pasangannya. 5. Merupakan
keputusan yang diambil oleh kedua belah pihak. Syarat perceraian dalam Islam yang sah berikutnya ialah bahwa keputusan perpisahan tersebut diambil oleh kedua belah pihak tanpa ada campur tangan dari pihak lain. Nama saya Ahyan Harnever Iyong, program studi Fakultas Hukum tahun ajaran 2021, kelas A121, Fakultas Hukum. Anda baru lulus SMA atau SMK, masih bingung mencari tempat kuliah, mau mencari tempat kuliah yang menjangkau dan fasilitasnya yang memadai, namun dengan tenaga pendidik yang profesional. Saat ini saya akan mempromosikan kampus saya, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Atau biasanya kampus kita mempunyai 6 program studi, yaitu yang pertama Fakultas Keperawatan, yang kedua Fakultas Pertanian, yang ketiga Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, yang keempat Fakultas Hukum, yang kelima Fakultas Teknik, yang keenam Fakultas Sastra. Jika Anda masih bingung mau cari tempat kuliah, mari mendaftar bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih. Sekian presentasi saya.